Selamat datang di presentasi tim kami dengan judul Manajemen Jaringan Internet dan Pengoperasian Alat Simulasi Jaringan. Perkenalkan, kami adalah siswa kelas 13 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 7 Semarang tahun ajaran 2019-2020. Proyek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pembenahan dan penataan jaringan sekolah serta penyediaan modul pembelajaran berkualitas yang disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia di SMK Negeri 7 Semarang. Proyek ini dibagi menjadi 4 subproyek, yaitu pembuatan modul pembelajaran, pembangunan network monitoring system, pembangunan hotspot system, dan network security configuration. Pada modul pembelajaran, materi yang disajikan berupa dasar-dasar pengoperasian simulator jaringan purba-ratu, konfigurasi mikrotik yang berorientasi pada materi Olimpiade Jaringan Mikrotik PUBG, serta wireless. Subproyek berikutnya adalah network monitoring. Subproyek ini diimplementasikan guna memonitor perangkat jaringan di SMK Negeri 7 Semarang secara keseluruhan. Network monitoring ini akan menggunakan KAKTI sebagai bandwidth monitor yang diinstal pada Debian 10 Buster dan WhatsApp Gold sebagai device status monitor yang akan mendeteksi apabila ada perangkat yang mati. Selanjutnya adalah sistem hotspot. Sistem hotspot ini diperuntukkan bagi seluruh warga SMK Negeri 7 Semarang. Sistem ini dibangun menggunakan mikrotik yang powerful untuk hotspot server, sedangkan untuk user management menggunakan external radio server dan MariaDB yang diinstal pada Debian 10 Buster. Yang terakhir dan yang paling vital adalah network security. Tanpa adanya network security, jaringan lokal milik sekolah dapat dengan mudah dirusak oleh pihak tidak bertanggung jawab dari luar maupun dalam. Pada bagian ini, kami akan melakukan security hardening pada firewall, service, dan sebagainya yang akan menguatkan pengamanan pada jaringan sekolah. Keempat subproyek yang telah disebutkan tadi akan dikerjakan oleh 6 anggota tim, yaitu Wawan Anggriawan sebagai penyusun modul dasar purba-ratu, Muhammad Najmuddin Lutfi sebagai penyusun modul mikrotik, Laurentius Likuori Ikritvian sebagai penyusun modul wireless, Danang Iza Andri Anandika sebagai pembangun network monitoring, Salahuddin Alayubi sebagai pembangun hotspot system sekaligus koordinator proyek, serta Bintang Kumara Sakti sebagai konfigurator network security. Berikut adalah paparan lengkap mengenai proyek kami. Alat simulasi jaringan purba-ratu merupakan salah satu alat simulasi jaringan yang dirancang khusus untuk memenuhi kompetensi yang ada dalam program keahlian teknik komputer dan jaringan. Alat simulasi jaringan ini dibuat berdasarkan kebutuhan siswa-siswi TKJ dalam pengaplikasian kompetensi yang sedang diampu. Alat simulasi jaringan purba-ratu digunakan untuk pembelajaran network simulator, meliputi routing, switching, VoIP, VPN, network security, dan sebagainya. Alat simulasi jaringan ini dapat digunakan untuk siswa TKJ, program diploma, maupun S1 teknik informatika. Alat simulasi jaringan purba-ratu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah 2 CPU yang digunakan untuk mengakses router dan switch, mengetes jaringan dari router, dan biasanya kedua CPU tersebut diinstal dengan sistem operasi yang berbeda. Yang kedua adalah monitor, digunakan untuk menampilkan user interface dari salah satu CPU yang tersedia. Yang ketiga adalah controller, merupakan tempat integrasinya secara fisik alat simulasi jaringan dalam purba-ratu. Yang keempat adalah panel on-off, digunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan alat yang tersedia, dan juga digunakan untuk perpindahan user interface antar CPU. Yang kelima adalah panel network, merupakan tempat di mana alat jaringan tersusun dengan rapi. Ini adalah bagian dari panel network. Panel network terdapat 7 perangkat meliputi VGA port, USB port, LAN port, fiber optic converter, switch, mikrotik user board, dan access point. VGA port digunakan jika monitor yang terpasang pada alat simulasi jaringan purba-ratu mengalami error. VGA port juga dapat digunakan untuk menampilkan dua user interface secara bersamaan. USB port
digunakan untuk melakukan install ulang sistem operasi melalui USB dan pemindahan file melalui flash disk ataupun hard disk eksternal. Masing-masing CPU memiliki dua port USB. LAN port digunakan untuk terhubungnya CPU dengan switch, router, maupun access point. Masing-masing CPU memiliki dua port LAN. Fiber optic converter digunakan untuk mengkonversi sumber jaringan yang menggunakan fisik fiber optik dengan patchcore LC diubah menjadi jaringan yang menggunakan kabel RJ45. Switch digunakan untuk membagi jaringan dari router dengan CPU ataupun laptop pribadi untuk pengetesan jaringan. Router mikrotik digunakan untuk mengkonfigurasi jaringan yang akan diimplementasikan, meliputi DHCP, firewall, DNS, dan sebagainya. Access point digunakan untuk membagi jaringan menggunakan mode wireless. Ini adalah bagian dari panel on-off. Panel on-off terhubung dengan panel network, CPU, dan monitor melalui controller. Melalui kombinasi angka yang tersedia di panel on-off dapat digunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan CPU, monitor, dan perangkat yang tersedia di dalam panel network. Kombinasi angka tersebut juga berfungsi untuk memindahkan user interface dari satu CPU ke CPU lainnya. Yang terakhir adalah controller. Controller ini digunakan untuk menghubungkan secara fisik antara CPU, panel network, panel on-off, dan monitor. Melalui controller, setiap perintah dari panel on-off dapat terhubung langsung dengan semua perangkat yang tersedia di alat simulasi jaringan tersebut. Pengoperasian mikrotik meliputi tools, user mikrotik, dan routing. Mikrotik adalah sebuah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia yang dibentuk oleh John Trulli dan Arnis Rikstein. Mikrotik Router OS ialah sebuah sistem operasi jaringan berbasis Unix yang memungkinkan untuk bisa menjadikan komputer biasa mempunyai kemampuan seperti router, firewall, bridge, hotspot, proxy server, dan lain-lain. Kelebihan mikrotik yang pertama yaitu lebih hemat biaya karena harga lisensi router boot jauh lebih murah dibandingkan router OS. Yang kedua, lebih hemat listrik. Yang ketiga, tidak ribet untuk menginstalnya, hanya dengan menyalakan router, maka router sudah siap untuk digunakan. Kekurangannya ialah spek hardware yang terbatas, yaitu CPU-nya yang cenderung rendah, storage-nya rendah, dan juga RAM-nya yang tergolong kecil. Yang kedua, bila ada kerusakan di hardware, akan sulit untuk diperbaiki. Kemudian, tool-tool di mikrotik. Yang pertama ialah ping. Ping adalah salah satu perintah yang digunakan untuk mengukur waktu pulang pergi paket yang dikirimkan dari host lokal ke host tujuan. Yang kedua ada traceroute, yaitu berfungsi untuk menampilkan daftar router yang dilalui paket-paket untuk masuk ke host yang jaraknya paling jauh. Yang ketiga adalah netwatch, yaitu fitur mikrotik yang berfungsi untuk memonitoring kondisi host, di mana saat harus memonitor keadaan sebuah host yang bisa jadi merupakan host yang sangat penting. Yang keempat adalah profile. Profile adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan penggunaan CPU untuk setiap proses yang berjalan pada router OS ini. Torch adalah alat pemantau lalu lintas traffic real time yang bisa digunakan untuk memantau arus lalu lintas melalui sebuah user antarmuka. Yang keenam adalah graphing, yaitu merupakan suatu fitur yang dapat digunakan untuk melakukan monitor terhadap beberapa parameter pada router yang disajikan dalam bentuk grafik. Yang ketujuh adalah logging, yaitu sistem fasilitas pemantauan yang memungkinkan untuk mendebak berbagai masalah dengan menggunakan log. File log ini adalah file yang dibuat untuk menangkap berbagai jenis aktivitas pada perangkat. Kemudian adalah tahap pengerjaan. Yang pertama yaitu persiapan. Saya mempersiapkan materi, alat, dan bahan yang akan digunakan.
Step yang kedua yaitu penentuan perangkat keras dan perangkat lunak. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi prosesor AMD A8 RAM 4GB dan juga software Winbox versi 3.18, Butterbot 750 dan juga kabel UTP Cat 5. Kemudian step 3, instalasi perangkat lunak yaitu Winbox di laptop. Kemudian pelaksanaan yaitu konfigurasi mikrotik. Setelah itu step kelima yaitu pengetesan konfigurasi mikrotik, apakah berhasil atau tidak. Kemudian yang keenam adalah penyusunan modul mikrotik. Setelah penyusunan modul mikrotik selesai, nantinya akan jadi sebuah modul mikrotik yang bisa digunakan untuk semua kalangan yang ingin belajar tentang konfigurasi mikrotik. Pengoperasian wireless access point untuk pengelolaan jaringan. Wireless access point adalah suatu piranti jaringan berkabel pada suatu jaringan yang memungkinkan piranti nirkabel untuk tersambung ke dalam jaringan dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau standar lain. Pada wireless access point biasanya tersambung ke suatu router melalui kabel, sehingga dapat meneruskan data antara berbagai piranti nirkabel seperti komputer atau printer dengan jaringan berkabel pada suatu jaringan. Jaringan nirkabel menggunakan radio frekuensi yang membutuhkan media rambat yang bersih dan tanpa gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa halangan seperti pohon, gedung, tembok, kaca, atau interferensi dari frekuensi perangkat lain di sekitarnya. Agar terbentuk link wireless yang bagus, gangguan ini harus dihindari. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk menghindari ini ialah melakukan set survei terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi lapangan secara fisik maupun penggunaan frekuensi yang sudah ada. Misalnya ada halangan berupa bukit, gedung, pohon, tembok, kaca, dan sebagainya yang harus dihindari. Kita juga harus mengetahui frekuensi-frekuensi yang ada di sekitar, sehingga nantinya dapat dihindari penggunaannya agar tidak terjadi interferensi. Jaringan nirkabel memiliki standar yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). IEEE 802.11 merupakan standar untuk jaringan wireless pada saat ini. Standar ini telah mengalami beberapa pengembangan sejak awal diciptakan pada tahun 1997. Berikut beberapa standar 802.11. Pertama, 802.11 yang mengadopsi jaringan 2,4 GHz. Jaringan ini dirilis pada tahun 1997 dan merupakan versi pertama dari standar IEEE. Bandwidth yang dapat dibawa pada standar ini yaitu maksimal 2 Mbps. Kedua, 802.11b yang mengadopsi jaringan 2,4 GHz. Merupakan pengembangan dari standar sebelumnya dengan peningkatan kecepatan menjadi 11 Mbps. Ketiga, 802.11a yang mengadopsi jaringan 5 GHz. Merupakan pengembangan dari IEEE 802.11. Bandwidth yang dapat dibawa pada standar ini juga meningkat, yaitu maksimum sebesar 54 Mbps. Keempat, 802.11g yang mengadopsi jaringan 2,4 GHz. Jaringan ini merupakan penyempurnaan dari 802.11b dan 802.11a yang meningkatkan pembawaan bandwidth menjadi 54 Mbps. Kelima, 802.11n yang mengadopsi jaringan 2,4 GHz atau 5 GHz. Merupakan pengembangan untuk memperbaiki standar 802.g yang dalam hal bandwidth mendukung teknologi multiple in multiple out sehingga bandwidth yang dapat dibawa hingga 300 Mbps. Keenam, standar jaringan 802.11ac yang bekerja pada jaringan 5 GHz. Standar Wi-Fi terbaru bekerja pada frekuensi 5 GHz dan mendukung bandwidth hingga 1 GB.
Pada standar ini juga mendukung perluasan channel width hingga 80 MHz dan 160 MHz dengan menambahkan MIMO spatial stream dan high density modulation. Pada frekuensi 2,4 GHz terdapat 12 channel, dan pada jaringan 5 GHz terdapat rentang frekuensi dari 4900 MHz hingga 6100 MHz. Pembagian mode pada wireless access point. Terdapat beberapa mode yang dapat digunakan pada access point. 1. Mode router. Mode router memungkinkan admin jaringan untuk mengkonfigurasi perangkat lebih lanjut seperti memberikan IP publik pada router, mengatur trafik internet, kecepatan WiFi publik, jaringan LAN yang kita gunakan. Pada mode router, port WAN mengarah ke internet dan ada port LAN tersendiri yang mengarah ke klien. Kedua, yaitu mode access point atau mode bridge. Mode bridge ini untuk penggunaan internal seperti perangkat WiFi untuk keluarga atau kantor. Jadi, pada mode access point ini, access point hanya berfungsi untuk mengantarkan data saja. Lalu, yang ketiga adalah mode range extender atau mode untuk memperluas jaringan. Mode ini berguna untuk mengambil sinyal WiFi lain untuk menghubungkan perangkat jaringan yang terhubung ke internet. Kegunaan fungsi ini yaitu untuk mengambil sinyal WiFi lain yang lumayan jauh, diambil oleh WiFi kita dengan penangkap antenanya dan mengantarkannya kembali menjadi sinyal WiFi yang baru, sehingga sinyal WiFi akan lebih baik dan mendapatkan jaringan yang lebih stabil. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu network monitoring. Di sini saya akan membahas dua software yang akan digunakan. Yang pertama adalah CACTI. CACTI merupakan sebuah software MRTG atau multi router traffic grabber yang menjadi solusi komplit untuk network grabbing yang memanfaatkan RRT tool sebagai penyimpanan data dan pembuatan grafik. Pada umumnya CACTI digunakan untuk menampilkan grab dari suatu jaringan. Kebanyakan parameternya bandwidth usage yang di grab. Nah, CACTI memiliki beberapa fitur, antara lain item grafik unlimited, dukungan atau bantalan untuk grafik, manipulasi data grafik, sumber data yang fleksibel, mengumpulkan data pada jangka waktu yang non-standard, custom script pengumpulan data, grafik template, sumber data template, tuan bahan daftar dan petinjau dilihat dari data grafik. Lalu yang kedua ada WhatsApp Gold. WhatsApp Gold adalah sebuah network monitoring system atau NMS untuk solusi monitoring jaringan yang kuat yang dirancang untuk membantu melindungi infrastruktur Anda. WhatsApp Gold memungkinkan Anda menemukan perangkat pada jaringan Anda, melakukan pemantauan perangkat untuk memastikan kinerja optimal dan meminimalkan downtime pada pemantauan jaringan tersebut. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan cara install dan konfigurasi CACTI. Untuk menginstal CACTI, kita memerlukan komputer yang sudah terinstall Debian dan telah terkonfigurasi IP address dan juga telah tersedia repository yang siap digunakan. Dan saya akan langsung menjelaskan untuk instalasi CACTI. Pertama, untuk menginstal CACTI, kita harus mengetikkan apt get install CACTI dan secara otomatis paket yang diperlukan CACTI akan terinstall dengan sendirinya. Lalu akan keluar pertanyaan configure database for CACTI with dbconfig command. Pilih yes agar secara otomatis masukkan database CACTI ke dalam server. Lalu masukkan password. Selanjutnya untuk pemilihan web server, pilihlah Apache 2. Setelah semua konfigurasi selesai, kini saatnya untuk menginstal CACTI melalui web. Buka web browser, kemudian akses nama domain, lalu akan keluar sebuah tampilan, lalu klik next dan pilih new. Selanjutnya masukkan username dan password default, yaitu admin, lalu passwordnya admin. Jika sudah, baru kita akan masukkan username password baru sesuai keinginan. Lalu tunggu sekitar 5 menit dan akan keluar tampilan grafik server itu sendiri. Lalu untuk menambahkan grafik ke dalam CACTI,
Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mengimport template-nya terlebih dahulu. Template bisa di-download di internet melalui website Kakti itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuka SSH menggunakan WinSCP untuk mengimport template. Selanjutnya untuk menambahkan device ke dalam Kakti, lakukan klik menu device lalu klik add. Masukkan informasi tentang mikrotik tersebut seperti description, IP address, dan template. Jika konfigurasi benar, maka akan muncul informasi SNMP device. Setelah itu klik create. Selanjutnya silahkan masukkan sejumlah router yang ingin kita monitoring. Agar device bisa digunakan, kita cukup men-setting general alert dan SNMP. Untuk SNMP cukup mengenablekan saja, lalu bisa digunakan. Sekarang kita men-setting frekuensi pol. Pada bagian ini kita akan ganti pol frekuensinya dari 60 jadi 10 biar lebih cepat tahu kondisi device kita. Setelah itu kita aktifkan pollingnya biar mulai monitor network kita. Setelah diaktifkan polling, maka setiap 10 detik akan merefresh kondisi network kita. Kalau ada yang down, maka alert akan muncul dan warna device berubah menjadi kuning, dan kalau mati akan berubah menjadi merah. Sistem hotspot. Hotspot adalah lokasi fisik tempat orang dapat mengakses internet, biasanya menggunakan Wi-Fi melalui jaringan area lokal nirkabel atau WLAN dengan router yang terhubung ke penyedia layanan internet atau ISP. Jadi, sistem hotspot merupakan sistem yang memberikan layanan autentikasi, keamanan, dan quality of service pada jaringan hotspot. Ini adalah sistematika hotspot yang dimana router atau hotspot server akan memeriksa kevalidan user pada radius di PC server atas permintaan dari klien hotspot. Jika user adalah valid, maka diizinkan untuk bergabung ke dalam sistem dan dapat menggunakan sumber daya yang tersedia. Pada saat pengerjaan, kami melakukan beberapa tahapan demi tercapainya hasil proyek yang sempurna. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap ini dilakukan survei dan analisis yang akan menghasilkan data berupa jumlah pengguna layanan, serta kebutuhan bandwidth masing-masing pengguna berdasarkan kegiatan digital yang biasa dilakukan. Pada proses ini, kami mendapatkan jumlah pengguna sebanyak kurang lebih 2.000 orang yang aktif secara bersamaan, yang masing-masing membutuhkan kecepatan 128 KB per second untuk browsing maupun chatting. Setelah proses analisis, akan ditentukan hardware dan software yang cocok. Kami menentukan bahwa perangkat yang cocok digunakan adalah router MikroTik RB1100 AHX4 sebagai router hotspot server karena memiliki hardware yang memadai serta memiliki router OS level 6 yang secara software dapat melayani klien hotspot tak terbatas. Untuk PC server yang akan digunakan sebagai tempat database user menggunakan prosesor Intel Xeon 8 core dan RAM 16GB. Selain itu, ditentukan juga versi softwarenya yaitu Debian 10 sebagai OS pada PC server, FreeRadius 3.0, serta MariaDB 10322. Tahap ketiga adalah instalasi perangkat lunak yang meliputi OS serta paket-paket yang telah ditentukan. Tahap keempat adalah konfigurasi FreeRadius, MariaDB, termasuk koneksi di antara keduanya. Langkah selanjutnya adalah pengoneksian MikroTik dengan FreeRadius dan yang terakhir adalah setup hotspot pada router MikroTik. Setelah semua langkah dilakukan, akan dihasilkan produk berupa sistem hotspot dengan database user eksternal. Sistem hotspot ini memiliki beberapa fitur di antaranya, satu akun dapat digunakan pada dua perangkat secara bersamaan. Status penggunaan dapat dilihat secara real-time yang akan di-refresh setiap 1 menit. Login ke akun dapat menggunakan nama lengkap dan NISN bagi siswa atau NIP bagi guru. Akses ke website sekolah dan aplikasi ujian tanpa perlu login. Fitur ini dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Sistem keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan komputer agar terhindar dari berbagai ancaman dari luar jaringan
yang mampu merusak sistematika, alur kerja, atau fungsi dari jaringan komputer tersebut. Cara kerja dari sistem keamanan yang kami rancang adalah jika ada paket dari luar jaringan, misalnya internet, paket tersebut tidak akan langsung menuju ke host atau PC yang ada di bawah jaringan, melainkan disaring dan diinspeksi terlebih dahulu oleh filter firewall yang telah dikonfigurasi. Sehingga, jika ada paket yang mencurigakan, router akan mereject atau mendrop paket tersebut sebelum menuju host atau PC yang ada di bawahnya. Tahap pengerjaan pertama, dalam tahap persiapan, kami menganalisa ancaman yang ada di jaringan sekolah. Satu yaitu mudahnya mengakses router dengan konfigurasi bawaan pabrik. Yang kedua, kemungkinan adanya ancaman orang luar yang mencoba mengakses router secara paksa. Kemudian ada juga percobaan orang dari luar jaringan yang membanjiri traffic router sehingga sulit diakses. Pembanjiran traffic ini berbagai macam, mungkin bisa saja flooding atau pembanjiran dengan paket ICMP. Kemudian bisa menggunakan flooding dengan DHCP, paket DHCP pun bisa. Setelah persiapan, kami menentukan konfigurasi yang akan diimplementasikan ke dalam router. Antara lain, kami akan memasukkan firewall filter dan firewall route, kemudian mengcustom IP service dan mengatur user management. Setelah menentukan konfigurasi yang akan diimplementasikan, kami mengakses router. Pertama-tama, setelah mengakses router, langkah yang kami lakukan adalah mengupgrade firmware router ke versi terbaru dan tipe long term, karena merupakan tipe yang fokus kepada perbaikan bug dari versi sebelumnya. Setelah mengupgrade firmware router, kemudian kami mengkustomisasi IP service. Kustomisasinya antara lain mematikan service yang tidak perlu seperti FTP, Telnet, Web, dan API karena tidak terpakai. Kemudian membatasi akses dari Winbox, yaitu hanya dari jaringan lokal saja, ataupun lebih spesifik lagi hanya PC server yang bisa mengakses router sekolah. Kemudian setelah mengkustomisasi IP service, kita mengonfigurasi firewall filter dan route. Dalam pengkonfigurasian filter dan route ini, kami mengkonfigurasi beberapa rule, yaitu menerima paket ICMP hanya dari alamat IP komputer atau perangkat yang ada di ruang server sekolah. Ini mengurangi flood ICMP yang memungkinkan dari dalam jaringan itu sendiri. Yang kedua yaitu mendrop paket yang statusnya invalid. Setelah itu, kami mengkonfigurasi user management, antara lain membuat user baru dengan akses full dan mematikan user bawaan dari MikroTik. Kemudian di user baru itu kami membatasi aksesnya supaya hanya bisa diakses dari jaringan lokal saja. Kemudian kita mengkonfigurasi grup user read supaya tidak bisa meribut perangkat. Di sini saya juga menambahkan satu user read yang digunakan sebagai sarana belajar siswa supaya bisa menganalisa dan mengetahui beberapa rule yang ada di router publik sekolah. Dan itulah sudah terbuild satu sistem keamanan jaringan yang digunakan di router publik sekolah. Itu adalah presentasi tas dari kami. Kami harap proyek tas ini dapat menjadi peninggalan yang berguna bagi SMK Negeri 7 Semarang.